sudah membunuh 99 orang. Kira-kira kalau saya tobat diterima tidak? Maka rahib ini bilang, kamu sungguh celaka, kamu tidak akan diterima dan sebagainya, yang intinya penolakan. Maka apa yang terjadi? Si rahib itulah yang menjadi orang ke-100 yang dia bunuh. Kemudian dia mencari lagi, ya, petunjuk yang lain. Ada orang yang dia datangi. Bagaimana saya ini ingin bertobat? Apa yang harus saya lakukan? Kalau kamu mau bertobat, pergilah ke tempat itu. Yang intinya menunjukkan di sana ada orang-orang beriman. Pergilah ke tempat sana, taubatmu pasti diterima. Nah, maka dia semangat tuh menuju ke tempat itu. Namun di tengah perjalanannya dia mati. Sampai 2 malaikat itu berebut, orang ini harus diazab. Malaikat yang satunya lagi bilang, tidak, orang ini harus mendapatkan ampunan. Maka apa yang terjadi? Diukurlah jarak si jasad itu lebih dekat kemana? Lebih dekat ke tempat ia taubat atau lebih dekat ke tempat terakhir dia membunuh? Ternyata lebih dekat ke tempat dia taubat. Maka diampunilah semua dosanya. Membunuh 100 orang itu diampuni dosanya. Taubatnya mah belum, baru jaraknya dekat menuju tempat taubat. Maka kata ibu, satu, kalau kita dulu pernah berbuat banyak hal keburukan di masa lalu, jangan berputus asa. Itu sudah Allah ampuni, sing yakin. Yang yakin, kitanya berdoa ke Allah, itu teh oleh Allah diampuni. Kedua, maka sikap yang muncul adalah saat kita melihat ahli maksiat, kita tidak menghinakan mereka. Ingat, Allah dan Rasul itu perintahkan untuk memberi peringatan, bukan menghina, apalagi memandang buruk. Gitu ya. Maka bisa jadi justru orang itulah yang nanti ke depannya akan apa? Mungkin di sisi Allah ketakwaannya di akhir hayatnya melebihi kita yang sedari kecil sudah menjaga sholat mungkin. Kita tidak tahu. Maka jangan sampai ke orang lain itu apa? Menghina, mencaci maki, memandang dengan pandangan sinis. Karena ada peristiwa unik. Kata ibu ya. Ini mah saya dengarnya dari apa? Dari Gus Miftah. Tapi itu juga yang saya rasakan kalau ingat kembali gitu ya. Gus Miftah teh sok apa namanya teh? Berdakwahnya teh di tempat-tempat prostitusi begitu ya. Orang-orang yang berbuat maksiat. Uniknya saat beliau itu berdakwah di tempat seperti itu, kemudian lewat orang soleh, maka orang-orang yang sedang duduk dengan beliau itu melihat orang yang soleh lewat, Gus, doain saya, mudah-mudahan saya bisa seperti beliau. Gitu ya. Nah, sedangkan satu ketika katanya beliau sedang ngisi kajian di majelis-majelis ilmu, di tempat yang biasa orang bermajelis ilmu, kemudian lewatlah orang yang bermaksiat. Apa kata orang yang di majelis itu, yang di majelis ilmu itu? Nah, gara-gara orang itu tuh Allah murka. Apa maksudnya nanti? Terkadang kita yang sudah di majelis ilmu itu oleh syaitan dibuat kasilep dengan amal soleh, sehingga kita mengatakan kepada mereka yang masih jatuh pada kemaksiatan, orang yang mendatangkan murka Allah lah, orang yang nggak diterima tobatnya lah, orang yang pasti masuk neraka lah. Nggak ada kita teh bagian dari menentukan itu tuh, kita nggak ada. Kita itu bagiannya apa? Ingetin. Nggak mampu ingetin, doakan yang baik, selesai. Itu hal paling positif sementara yang bisa kita lakukan. Maka kata ibu, kalau untuk tadi masa lalu kita, jangan berputus asa. Pasti Allah ampuni, kitanya taubatan nasuha. Kalau kita melihat pada orang lain yang masih berlumuran dengan maksiat dan dosa, jangan menjustifikasi bahwa dia itu nggak akan masuk surga. Karena kita nggak tahu akhir hayatnya seperti apa. Jika seorang bertanya, apa hikmahnya Allah membiarkan orang yang beramal dengan amalan ahli surga ini, sehingga jarak antara dirinya dengan satu hasta, tapi catatan takdir mendahulunya, lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka? Apa hikmahnya? Maka jawabannya adalah,
hikmah mengenai hal itu bahwa orang yang beramal dengan amalan ahli surga tersebut hanyalah beramal dengan amalan ahli surga dalam apa yang terlihat oleh manusia. Maka hikmahnya bisa jadi orang itu teh beramal hanya terlihat oleh manusia saja. Artinya apa? Hatinya tidak ikhlas. Hatinya ada penyakit, hatinya ada ria. Begitu nanti Bu ya. Jadi sampai orang-orang teh menganggap dia teh soleh gitu. Ya. Jika tidak, maka ia sebenarnya memiliki amalan yang nista dan niat yang rusak. Kalau ternyata memang kesehariannya memang sebaik itu, mungkin saja dia punya satu amalan yang nista dan niat yang rusak. Niat yang rusak ini mendominasinya sehingga menutup kehidupannya dengan su'ul khatimah. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Atas dasar ini, maka yang dimaksud dengan sabdanya hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un, yaitu sehingga jarak antar dirinya dengannya hanya sehasta, yakni dekat ajalnya, bukan kedekatannya pada surga dengan amalnya. Maka yang dimaksud bukan sekedar dirinya dengan surga itu seperti sehasta, tapi yang ada dirinya dengan ajal, yaitu seperti satu hasta. Maka kata Ibu, saya dapat nasihat dari Ustadz Indra. Dari Ustadz Indra, ya Ustadz Indra meninggal ya. Ustadz Indra, teman Abi begitu. Beliau menasihatkan terngiang-ngiang sampai sekarang. Kalau antum sudah terjun di dunia dakwah, jangan sekali-kali antum tengok ke belakang. Apa yang sudah berlalu, keputusan apa yang tidak antum ambil dulu, jangan pernah antum lihat lagi. Teruslah ada di jalan dakwah ini. Maka pun sama Abi nasihatkan kepada Akang Teteh Ibu. Kalau Akang Teteh Ibu sudah mengambil tekad ingin jadi pribadi yang dekat dengan Al-Quran, penghafal Al-Quran, dan keluarga yang menghafalkan Al-Quran, jangan pernah tengok ke belakang. Lurus aja maju ke depan. Bismillah, sesulit apapun jalani. Nggak ada yang mudah tuh, nggak ada kan Ibu ya? Nggak ada yang mudah. Mie instan wage kudu diseduh dulu. Mau kita langsung makan juga harus dibubuk-bubuk, dibubuhan dulu baru bisa enak. Semua ada prosesnya. Nggak ada yang celing langsung enak, kecuali makanan yang Allah sajikan untuk Maryam gitu kan, celing langsung enak aja. Nggak bisa gitu ya. Maka kalau sudah Akang Teteh Ibu bertekad seperti itu, jangan pedulikan pembicaraan buruk orang lain selama kita tidak membuat orang lain rugi, selama kita tidak membuat orang lain celaka, selama kita ada di dalam amal soleh yang benar, yang Allah ridhoi, jalankan. Dan jangan pernah berhenti, karena mengerikan Akang Teteh Ibu kalau kita memilih berhenti dari jalan kebaikan ini. Mengerikannya seperti apa ya? Karena Abi udah lihat langsung gitu tak. Orang sebegitunya dulu berjuang, terus balik kanan, wah jatuh Ibu. Itu yang beberapa waktu ini teh mengganggu pikiran tak. Astagfirullah, khawatir gitu ya. Maka Teteh Ibu jangan berpaling. Bismillah, tolong saling ingatkan ya, karena kita ada di lingkungan yang saling suportif. Tolong saling ingatkan, jangan saling gibahi, jangan saling gunjing, saling ingatkan aja ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita membahas hadis yang kelima, yaitu kemungkaran dan bid'ah. Ini ya rame kalau udah ngebahas mungkar dan bid'ahnya begitu. Itu saja Akang Teteh Ibu, hatur nuhun, terima kasih banyak, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita pada sore kali ini. Semoga semua yang memiliki hajat oleh Allah ditunaikan hajatnya. Yang ingin berangkat haji, berangkat umroh oleh Allah diberikan rezekinya untuk berangkat ke Baitullah. Siapapun yang sedang melunasi hutang-hutangnya oleh Allah dipermudah untuk melunasi hutang-hutangnya.
siapapun yang sedang ingin membeli rumah, membeli kendaraan untuk kebaikan hidupnya, untuk amal solehnya, mudah-mudahan Allah permudah urusannya. Dan siapapun yang sedang memiliki permasalahan baik dengan dirinya, dengan keluarganya, ataupun dengan orang lain, semoga oleh Allah diislahkan, diperbaiki urusannya. Dan siapapun di antara akang teteh ibu yang ikhlas, lurus karena Allah dalam belajar dan menghafal Al-Quran, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan keberkahan dalam mencari dan menuntut ilmu. Dan semoga Allah berkahi tempat kita ini, kampung halaman kita ini, baik Paseh maupun Majalaya, semoga oleh Allah dipenuhi oleh para penghafal Al-Quran. Dan semoga 10 tahun ke depan harumlah nama kampung halaman kita dengan banyaknya para penghafal. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.